Halo, perkenalkan nama saya Rosnela Situmeang, NIM 231400054, Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya akan membuat video dan mengemukakan materi tentang teori perkembangan sosio-emosi manusia menurut para ahli dalam rangka UTS mata kuliah Psikologi Pendidikan Universitas Trilogi dari dosen pengampu Ibu Febri Yuli Safitriani, SPDI, MPD. Istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat proses kematangan dan pengalaman. Pada dasarnya, ada dua proses perkembangan yang saling bertentangan yang terjadi secara serempak selama kehidupan, yaitu pertumbuhan, berevolusi, dan kemunduran. Teori perkembangan menurut Erik Erikson. Teori Erik Erikson membahas tentang perkembangan manusia dikenal dengan teori perkembangan psikososial. Teori perkembangan psikososial ini adalah salah satu teori kepribadian terbaik dari psikologi. Menurut Erik Erikson, perkembangan psikologis biasanya dihasilkan dari progresif antara proses-proses maturasional atau kebutuhan biologis dengan tuntutan masyarakat dan kekuatan-kekuatan sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori Erikson mengenai psikososial, saat seseorang telah melewati tahap perkembangan psikososial dalam hidupnya, maka akan terbentuklah kepribadian tersebut. Tahapan perkembangan hidup manusia terdiri dari 8 tahapan yang didasarkan pada kualifikasi ego seseorang. Berikut adalah fase perkembangan psikososial yang dicetuskan oleh Erik Erikson. 1. Fase bayi 0 sampai 18 bulan. 2. Fase kanak-kanak 18 sampai 3 tahun. 3. Fase anak kecil 3 sampai 5 tahun. 4. Fase anak kecil 5 sampai 13 tahun. 5. Fase remaja 13 sampai 21 tahun. 6. Fase dewasa 21 sampai 40 tahun. 7. Fase prabaya 40 sampai 60 tahun. 8. Fase lansia 60 tahun. Menurut Albert Bandura. Teori belajar sosial ditekankan oleh Albert Bandura dengan menekankan pada komponen-komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evolusi. Menurut Bandura, teori belajar sosial sering disebut sebagai jembatan antara heuristik dan kognitistik karena meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Teori belajar sosial menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kebanyakan perilaku manusia dipelajari secara observasional dengan mudah dengan mengamati orang lain. Menurut teori Albert Bandura, sebagian besar perilaku manusia dipelajari secara observatif lewat modeling, sehingga dengan melihat bagaimana orang yang berperilaku, maka akan muncul konsep baru yang dipercaya menjadi cara untuk yang tepat. Berikut ini cara agar teori sosial dapat berjalan efektif pada pembelajaran, yaitu 1. Perhatian, 2. Retensi, 3. Reproduksi, 4. Motivasi. Cara mengembangkan sosio-emosi anak di rumah. 1. Mengajarkan empati dalam kehidupan di rumah untuk merasakan dan menyadari masalah yang dirasakan oleh orang lain. Empati melibatkan kecerdasan emosional anak terhadap orang yang di sekitarnya.
Dua, menjadi contoh yang baik sebagai orang tua. Sebagai orang tua, harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Tunjukkanlah keterampilan sosio-emosi yang akan menjadikan anak meniru orang tua. Yang ketiga, apresiasi perilaku baik, melatih kemampuan sosio-emosi anak yang stabil dapat juga mempengaruhi emosi anak. Dengan proses anak menunjukkan perilaku yang baik. 4. Ajak anak untuk bermain di luar. Mengajak anak untuk bermain di luar sangat perlu agar anak nantinya tidak takut untuk berada di keramaian. Usahakan anak mengajak anak untuk keluar saat dia di awal kelahirannya. 5. Ajak anak untuk membagi tips terakhir dengan mengembangkan sosio emosi anak. Dengan mengajak ia berbagi, maka dia akan mengetahui seberapa mampu dia menahan egonya. Cara mengemukakan sosio emosi anak di sekolah. Strategi yang efektif dalam mengembangkan keterampilan sosio emosi anak di sekolah adalah dengan melibatkan anak dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Melalui kegiatan seperti ini, anak akan belajar untuk berempati dan memahami kebudayaan dan seni, dan menjadi relawan yang baik. Selain itu, melalui kegiatan seperti drama, seni, anak akan dapat belajar untuk mengenali dan mengelola emosi mereka. Hal ini dikemukakan oleh Mars Market dengan bukunya Permission to Feel. Menurut Market, melalui kegiatan seperti drama dan seni, anak-anak akan belajar untuk memotivasi emosi mereka dan belajar ini dan mengatasi emosi negatif. Kesimpulan, perkembangan sosial emosional anak mencakup perkembangan sosial dan perkembangan emosi. Tuntutan sosial pada perilaku sosial anak tergantung dari perbedaan harapan dan tuntutan budaya dalam masyarakat di tempat anak. Anak tumbuh dan berkembang, perkembangan emosi merupakan proses yang kompleks. Dapat berupa perasaan atau pikiran yang ditandai dengan perubahan psikologis yang muncul dari perilaku seseorang. Berdasarkan pengertian perkembangan sosial dan emosi, maka dapat ditarik suatu benang merah bahwa perkembangan sosial emosional merupakan proses di mana individu melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan, terutama untuk tekanan dan tuntutan kehidupan, serta belajar untuk bertingkah laku seperti harapan masyarakat di dalam lingkungan sosial sehingga individu tersebut dapat diterima di dalam lingkungan sosial tersebut. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa lagi.